أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Untuk tidak berlama-lama karena waktu sangat terbatas sekali, Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara sekalian rahimahullah, pada hari ini dengan izin Allah kita dikumpulkan dalam perkataan kita telah selesai menunaikan kewajiban sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita tadi diterima Allah Ta'ala. Kita lanjutkan dengan duduk sejenak dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima bermanfaat dunia dan akhirat. Salawat sejahtera senantiasa kita doakan semoga tercurah kepada manusia pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan para pengikutnya yang setia di akhir zaman, dan semoga kita termasuk umat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya suara saya nggak keluar ya? Tidak bisa ya. Jamaah sekalian rahimahullah, saya diminta untuk sedikit mereview materi yang lalu kaitan dengan kajian akhir zaman. Jadi pada waktu yang lalu kita sudah membahas tentang adanya dua jenis alamatus sa'ah, dua jenis tanda-tanda kiamat. Ada yang disebut dengan alamatus sughra, tanda-tanda kecil, dan ada yang disebut alamatul kubra, tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak dan umumnya datang lebih dahulu. Sedangkan tanda-tanda besar jumlahnya terbatas hanya 10, datang belakangan ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Dan kita saat ini punya dugaan kuat bahwa kondisi dunia sudah menyaksikan banyak sekali tanda-tanda kecil yang karenanya pengamat akhir zaman cenderung menduga kuat bahwa tanda-tanda besar sudah saatnya akan mulai bermunculan. Jumlah tanda besar hanya 10, dan Nabi pernah mengisyaratkan bahwa tanda-tanda besar yang 10 ini seperti qazaratun mansumatun, seperti biji-biji manik atau biji-biji tasbih yang diikat dengan benang atau tali. Kalau benang atau tali itu digunting, maka biji itu akan berjatuhan satu demi satu dengan cepat. Jadi ibaratnya kalau satu tanda besar sudah muncul, maka tanda-tanda besar berikutnya akan bermunculan dengan cepat. Dan ketika kita membuat judul ini, justru judul ini menggambarkan kondisi kita sekarang. Kita ini sekarang dalam era fitnah yang gelap. Tetapi kegelapan ini belum apa-apa, mengingat bahwa kegelapannya baru bersifat maknawi. Maknawi itu artinya kegelapan dalam hal nilai-nilai yang hadir dalam kehidupan kita semakin hari merupakan nilai-nilai batil yang menghukum kita. Jadi secara maknawi gelap sekarang ini. Tetapi kalau nanti duha sudah datang, bahkan kegelapan itu sudah bukan maknawi lagi, tapi sifatnya sudah fisik. Karena benar-benar akan menjadi gelap. Arba'ina yauman wa arba'ina laylah, kata Nabi, 40 hari 40 malam, karena diselimuti oleh ad-dukhan. Ad-dukhan itu kabut asap yang tebal yang menyelimuti umat manusia di timur dan di barat. Dan ad-dukhan ini menurut Syekh Mubayyad, penulis kitab ensiklopedia akhir zaman, merupakan tanda pertama dari 10 tanda besar. Jadi sedemikian kita ini sudah menyaksikan banyak sekali tanda-tanda kecil, sehingga kita patut khawatir bahwa tanda besar sudah tidak lama lagi akan muncul.
Dan dalam hal ini berdasarkan ijtihad Syekh Ubayyad, beliau berpandangan tanda besar yang paling pertama adalah Tuhan. Ya. Baik, itu kurang lebih 45 sekaligus pengantar kepada materi hari ini. Umat Islam sedang menjalani babak paling kelam di dalam perjalanan sejarahnya. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Inilah babak di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita umat Islam dengan kekalahan, posisi kita sedang kalah, ya. Sementara kaum kafir, khususnya Yahudi dan Nasrani, diizinkan Allah memimpin dunia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyusun satu skenario akhir zaman, ya, di mana skenario ini berdasarkan sunnatullah. Ya, sunnatullah artinya hukum Allah, ya. Dan di dunia ini sunnatullah itu banyak jumlahnya. Tetapi dalam konteks ini sunnatullah yang dimaksud adalah sunnatul tadawul, sunnah bergiliran. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 140, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan demikianlah hari demi hari masa kejayaan dan keruntuhan, masa kemenangan dan kekalahan kami berdirikan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Jadi dunia ini mah berbeda tabiatnya dengan akhirat. Kalau di akhirat segala sesuatu bersifat baqa, lestari, tetap abadi, ya. Orang yang berbahagia di akhirat akan berbahagia terus-menerus. Mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Sementara orang yang menderita di akhirat akan menderita terus-menerus. Wa na'udzubillah min dzalik. Kita tidak berharap menjadi golongan itu, ya. Nah, tapi dunia adalah tempat di mana segala sesuatu sifatnya silih berganti, ya. Jangankan umat, Pak, yang jumlahnya banyak, pribadi kita saja mengalami pergantian situasi dari waktu ke waktu. Kadang kita sehat, kadang kita sakit, kadang kita lapang, kadang kita sempit, kadang kita senang, kadang kita susah. Kadang kita untung, kadang kita rugi, kadang kita menang, kadang kita kalah. Itulah dunia. Ya. Jadi kita harus benar-benar menyadari, Pak, tabiat dunia itu berbeda dengan tabiat akhirat. Ya. Karenanya hati-hati. Kita sebagai umat yang setelah menyadari bahwa ada fase kita berjaya, ada fase kita kalah, ya. Ketika Allah takdirkan kita sedang di fase kalah, hati-hati dalam berdoa. Jangan sampai doanya sudah berubah menjadi dikte Allah. Ngerti, Pak? Ya. Jadi karena kita nggak ngerti, nggak marifatus zaman, nggak kenal zamannya seperti apa, kita menuntut kepada Allah kemenangan yang bukan jadwalnya, bukan jadwalnya menang, gitu. Dari jadwalnya kalah, yang mesti kita minta kepada Allah adalah kesabaran. Ya. Karena pada hakikatnya menang dan kalah jadwalnya di tangan siapa? Di tangan Allah. Nah, jadi saudara rahimakumullah, alhamdulillah Nabi kita telah menjelaskan bahwa perjalanan umat ini ada ringkasannya, Ya, perjalanan umat dari awalnya itu Nabi Muhammad SAW diutus sampai ke akhir umur umat Islam. Masih ingat peristiwa apa? Akhir umur umat Islam? Ini materi yang lalu, Pak. Apa? Dikuasainya Al-Aqsa, itu akhir umur umat Islam. Tidak, masih ada umat Islam di situ, kan? Kabut itu dukhan. Jadi kamu bicarakan dukhan. Setelah dukhan masih ada umat Islam. Nggak ada. Zikrullah tidak ada lagi. Ya, tetapi itu bukan akhirnya. Ketika itu masih ada umat Islam. Cuma umat Islam cuma ngerti la ilaha illallah saja, nggak ngerti yang lain. Lupa, ya. Nabi bersabda sebelum kiamat terjadi, ketika sudah dekat sekali akan terjadi, Allah akan memerintahkan sebuah angin lembut berhembus. Angin itu lebih lembut dari sutra, jadi seperti angin AC. Aromanya wangi seperti misik, seperti kasturi. Dalam satu riwayat dikatakan angin itu berhembus dari Yaman, dalam riwayat lain dari Syam.
Nah, angin ini kalau sudah berhembus, dia akan mencari-cari orang-orang beriman sampai yang imannya tinggal seberat biji zarah, seberat biji atom, seberat biji sawi, ringan sekali imannya, tapi ada dicari sama angin ini. Untuk apa? Untuk diwafatkan secara baik-baik. Ketika semua orang beriman sudah diwafatkan di muka bumi ini, kata Nabi Muhammad SAW, masih ada sisa manusia yang hidup, yaitu syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, yang paling jahat, orang kafir 24 karat. Mereka akan melakukan aneka kemungkaran sampai Allah takdirkan mereka lah yang mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Nah, jadi berakhirnya umat Islam itu berhembusnya angin lembut, Pak. Nah, jadi Nabi pernah meringkas perjalanan umat ini dari awal beliau diutus, karena umur satu umat itu ditandai kapan nabinya hadir, diutus, ya. Nah, Nabi kita diutus sampai angin lembut ini. Ternyata kesimpulan Nabi, ringkasan sejarah umat Islam itu terdiri dari 5 periode, 5 babak, ya, 5 fase. Ya. Dan uniknya hadis ini menjelaskan bahwa perpindahan satu babak kepada babak berikutnya dikaitkan dengan pergantian kondisi kepemimpinannya. Nah, waktu itu sudah saya jelaskan hadis ini sebenarnya. Kita yang hidup di era modern sekarang sudah berada di babak berapa? Babak keempat. Bayangkan, Pak, jumlah babak cuma 5, kita sudah di babak keempat. Kalau ibarat film, jumlah babak total 5, kita nonton babak keempat, hitungannya sedang nonton awal, tengah, menjelang akhir film. Menjelang akhir film. Jadi kita perlu sadar, ya, waktu kita sudah gak lama lagi, Pak, di dunia ini. La'al saat takunu qaribah. Boleh jadi kiamat sudah dekat. Dan uniknya lagi, kalau kita pelajari kelima babak ini, babak demi babak berlalu, ternyata babak keempat disebut oleh Nabi dengan sebutan babak mulkan jabriyah, kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Sehingga kalau Anda ingat sejak lahir, ya, termasuk Bapak ya, yang umurnya mungkin relatif sudah paling senior di sini ya, kalau boleh tahu berapa usianya Pak? Hah? Saya paling tua. Hah? Saya yang paling tua. Berapa Pak? 73. 73. 73 itu sebelum atau sesudah tahun 1924 lahirnya? Sebelum atau sesudah tahun 1924 lahirnya? Sesudah ya Pak ya? Sesudah dong. Bapak lahir berarti tahun? Sampai kayak lahirnya ngobrol. Hah? 1947 ya kan? Tidak ada di antara kita yang duduk di sini yang lahir sebelum tahun 1924. Karena sejak tahun 1924 itulah kita masuk babak keempat. Yang artinya apa? Semua kita yang duduk di sini adalah umat Muhammad sesuatu sejak lahir cereng gitu ya, sudah mengalami yang namanya mulkan jabriyah, para penguasa yang memaksakan kehendak. Gak pernah ada penguasa yang memuaskan kita. Ini bukan saya yang bicara, ini Nabi yang bicara. Ini Nabi yang bicara. Dan kalau kita banding-bandingkan babak keempat dengan nama babak-babak yang lain, this is the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Gak ada babak lebih kelam dari babak kita. Makanya kalau kita bikin skemanya 5 babak ini, 1, 2, 3, 4, 5, kita sekarang di sini. Ini ada garis merah yang selalu mengikuti perjalanan sejarah umat Islam. Garis ini tolong diartikan bukan merupakan garis kemiskinan, Pak, bukan. Ini garis batas kejayaan. Kapan umat Islam berada di atas garis merah sedang berjaya. Kapan umat Islam melewati, meluncur ke bawah melewati garis merah sedang kalah, sedang runtuh. Nah, kita lahir semua setelah tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi, ya kan? Yang mana ini adalah tahun Allah takdirkan berlakunya ayat tadi, sunnatul tadawu, sunnah pergiliran. Padahal sudah 1342 tahun Hijriah, umat Islam ini mengalami masa kejayaan, Pak, di atas garis merah. Dunia ini merasakan kepemimpinan Islam dan umat Islam lama sekali, Pak, ribuan tahun. Dan kalau kita nggak percaya, silakan buka lembaran-lembaran sejarah. 100 tahun yang lalu saja, Pak,
Di Inggris, wanita-wanitanya itu berpakaian seperti wanita muslimah dengan jilbab panjang-panjang. Mereka bukan muslimah. Kenapa demikian? Karena sunnatullah, siapa yang sedang memimpin dunia, maka dia menjadi role model bagi bangsa-bangsa lain. Bahkan abad 18, abad 19 Masehi, raja-raja Eropa rata-rata celananya cingkrang, Pak. Coba lihat foto-fotonya, lukisannya, ya kan? Itu kenapa? Karena mereka memandang kepada orang beriman, kaum muslimin yang pada masa itu sangat ketat memegang hadis tidak bolehnya isbal. Isbal berarti memakai celana atau kain yang sampai menutupi mata kaki. Mereka bukan muslim, tapi mereka melihat umat Islam sebagai umat yang sedang berjaya, yaitu role model yang mereka niru. Itu raja-raja loh. Nah, jadi saudara Allah, ini skenario Nabi yang sudah beberkan kepada kita. Kita tinggal mengimani saja. Oh, rupanya saya sedang berada di babak keempat, di mana kita berada di bawah garis merah. Ya. Terus setelah kita tahu ini, kita mau apa? Mau duduk di pojok masjid, pojok musola, istighfar, ya Allah, kenapa kita lagi kalah gitu ya? Mau begitu? Sikap yang pasif yang nggak berbuat apa-apa, itu buruk. Tapi ada yang lebih buruk lagi, Pak. Yaitu mereka-mereka yang sedemikian tidak tahannya dalam kondisi kalah dan ingin mengecap kemenangan, akhirnya menggunakan kaidah orang kafir yang berbunyi, if you can beat them, you join them. Kalau kamu gak bisa mengalahkan mereka, kamu gabung sama mereka. Akhirnya mulai dari pelajari Barat itu majunya karena apa ya? Oh, Barat majunya karena ideologinya pakai sekularisme. Oh, berarti kita harus pakai sekularisme juga. Kita harus pisahkan agama dengan negara. Di bidang politik dipelajari apa kesuksesan Barat di bidang politik? Oh, hebatnya mereka karena punya kaidah yang berbunyi kedaulatan di tangan selain Allah. Berarti memang Allah harus cukup kita berikan kedaulatan di masjid saja, di musola saja. Di luar itu biar manusia yang berdaulat. Di bidang ekonomi dipelajari Barat majunya karena apa? Oh, karena mereka memandang antara jual beli dengan riba beda tipis cincaya. Nah, memang kita selama ini bikin nggak maju ekonomi kita karena kita masih menganti-antikan riba sih. Di bidang hukum dipelajari Barat majunya karena apa? Oh, karena Barat nggak ada hubungan antara hukumnya dengan yang datang dari kitab suci. Makanya maju mereka. Berarti kita juga harus bikin hukum bikinan manusia. Kita tinggalkan hukum Allah bukan hukum Islam. Nah, ini realita, Pak. Ini realita. Ya, bahwa di tengah umat ini ada jenis yang setelah sadar sedang kalah nggak tahan. Akhirnya cuma nongkrong di masjid, istighfar, ngurus dada, kita kok kalah terus nih. Gitu. Atau ada mereka-mereka yang ingin menang, akhirnya menggunakan kaidah, nah sudah kita tiru aja bagaimana kemajuan Barat, kita ikut. Ya, siapa tahu kita juga jadi menang nanti. Padahal mustahil. Nah, jadi saudara-saudara, kita umat Islam padahal telah memimpin dunia ini, terutama di babak ketiga paling akhir ini sebelum tahun 1342, Pak. Wilayah umat Islam itu luas sekali, Pak, membentang dari Maroko di Afrika Barat sampai Maluku di Indonesia Timur, dari Rusia di utara sampai Pulau Madagaskar di Afrika Selatan. Ini wilayah Kesultanan Utsmani Turki. Jadi kalau kita kembali lagi kepada hadis 5 babak ini, sewaktu Nabi berjuang di Mekah, di Madinah, ya, mula-mula kan Nabi di Mekah. Dan ingat, waktu Nabi di Mekah, sebenarnya kondisinya mirip dengan kita sekarang, yaitu di bawah garis merah. Karena Nabi dan para sahabat di Mekah kan posisinya lemah, ya Pak. Nabi dan para sahabat di kota Mekah menjadi komponen masyarakat Mekah yang minoritas, tertindas, terbatas ruang geraknya. Setiap hari Nabi dan para sahabat mengalami kriminalisasi, marginalisasi, bullying, ya, mengalami penganiayaan, penyiksaan, bahkan pengusiran, bahkan pembunuhan. Itu waktu masih di Mekah, ya, lemah. Seperti kita lemah sekarang juga. Islam. Cuma bedanya apa? Dulu skalanya skala Mekah, paling jauh skala Jazirah Arab. Tapi kalau kita sekarang skalanya skala apa, Pak? Hah? Skala dunia. Ya, karena dunia ini makin kecil dengan kecanggihan teknologi, kecanggihan telekomunikasi, ya kan? Jadi orang mengatakan the world has become a small village, ya kan? Dunia ini sudah menjadi sebuah kampung kecil. Apa yang terjadi di ujung kampung sono, ujung sana juga dengar langsung kabarnya. Nah, jadi saudara rahimahullah, namun setelah Nabi dan para sahabat diperintahkan hijrah ke Madinah, ya,
Apa yang terjadi? Di kota Madinah sudah ada sebagian warga Madinah yang diam-diam memeluk Islam, dan mereka kemudian dikenal sebagai kaum Ansor, ya, kaum Ansor, kaum penolong. Sementara yang pindah dari Mekah ke Madinah disebut kaum apa? Muhajirin. Ya. Nah bayangkan, Muhajirin pindah rame-rame ke Madinah. Di Madinah sudah ada kaum Ansor. Muhajirin plus Ansor menyebabkan kota Madinah mayoritas penduduknya menjadi orang-orang beriman. Waktu di Mekah minoritas, tapi setelah hijrah ke Madinah ditambah lagi dengan Ansor jadi mayoritas. Ingat Pak, mayoritas Pak, bukan 100%. Mayoritas. Di Madinah masih ada orang Yahudi, masih ada orang musyrik, masih ada orang Nasrani, ya. Tetapi karena Nabi dan para sahabat kualitas akidahnya, kualitas akhlaknya, kualitas kecerdasannya, masya Allah, ya. Akhirnya di Madinah itulah Nabi dan para sahabat untuk pertama kalinya mendirikan sistem iman, sistem tauhid. Ya. Jadi tadinya waktu di Mekah sistem tauhid iman itu adanya pada sosok pribadi-pribadi saja. Tetapi setelah hijrah ke Madinah sudah bisa ditampilkan secara lengkap sistem tauhid dan iman itu dalam urusan ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, pendidikan, ya, semua diperlihatkan waktu di Madinah. Makanya asalnya disebut Yathrib, berubah jadi Madinatul Rasul, kotanya Rasul. Tapi kemudian berkembang lagi menjadi Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya. Ya. Karena dari Madinah itu bersinarlah cahaya Al-Quran karena dakwah Nabi dan para sahabat. Sehingga dalam tempo 10 tahun saja Nabi sudah tinggal di Madinah, Nabi wafat, seluruh Jazirah Arab sudah berubah menjadi masyarakat yang menikmati nurul Islam, cahaya Islam. Padahal tadinya dalam zulumatil jahiliyah, dalam kegelapan jahiliyah, yang tadinya masih dalam dolal atau syirik, kesesatan syirik, akhirnya menikmati lurusnya tauhid. Setelah Nabi berlalu, datang generasi kedua atau babak kedua. Babak kedua kata Nabi adalah babak al-khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian. Inilah kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hasan yang dijuluki Khulafaur Rasyidin. Mereka lebih hebat lagi. Mereka perluas cahaya Al-Quran itu sampai melewati Jazirah Arab ke sebelah timur, masuk wilayah Persia. Dan ingat, Persia waktu itu negara adidaya. Ke sebelah barat masuk ke wilayah Rom, Romawi. Ingat, Romawi dulu negara adidaya, ya. Itu di zaman Khulafaur Rasyidin. Masuk ke era Mulkan Ladon, raja-raja menggigit yang betapapun disebut oleh Nabi dengan istilah raja menggigit, tapi realitas sejarah memperlihatkan bahwa waktu itu yang memimpin umat Islam, pemimpin tertingginya julukannya tidak berubah, khalifah. Yang mana kalau pemimpinnya namanya khalifah, sistemnya namanya khilafah, ya. Dan ciri khas khilafah itu apa? Al-Quran dan Sunnah dijadikan sumber nilai, sumber norma, sumber hukum satu-satunya. Nah, lebih luas lagi, sehingga kerajaan demi kerajaan demi kerajaan sampai Kesultanan Utsmani Turki, masya Allah, umat Islam sampai punya wilayah seluas ini, luar biasa, ya, luar biasa. Tetapi ternyata Allah punya rencana. Setelah mencapai puncaknya, kata Allah, sekarang giliran yang lain. Ya, sekarang giliran yang lain. Ya. Jadi Allah Ta'ala mengatakan bahwa ada lagi ini. Demikianlah hari demi hari kejayaan dan keberuntungan kami bergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Terus Nabi jelaskan kepada para sahabat. Nabi bersabda, "Tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta la dakhalu fi jahri dabbin la taba'tumuhum." Sungguh kalian umat Islam kelak nanti di akhir zaman benar-benar akan mengikuti kebiasaan jalan hidup, way of life orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, maksudnya perlahan tapi pasti, sampai ke tingkat kamu sudah melihat mereka masuk lubang biawak, kalian tetap aja mengikuti mereka. Udah kelihatan mereka sesat, udah kelihatan mereka ngaco gitu kan, masih diikuti terus. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, Yahudi dan Nasara, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud itu kaum Yahudi Nasrani? Nabi jawab, faman, who else? Siapa lagi kalau bukan mereka? Ya.
Anda tahu para sahabat waktu mendengar ini, mereka tercengang. Tapi bukan tercengang karena meragukan Nabi, tidak. Mereka yakin Nabi tidak pernah bohong. Yang bikin mereka tercengang adalah what happened, apa yang terjadi ya pada umat ini. Kok suatu ketika nanti malah ngekor sama Yahudi Nasrani. Sebenarnya Yahudi Nasrani ngekor sama kita kan. Karena selama ribuan tahun begitu Pak, realitas sejarahnya begitu. Nah, rupanya ada sunnah tadahul, ada sunnah bergiliran. Nah, rezeki kita Pak, kita lahir di babak keempat. Kenapa saya bilang rezeki? Karena ada kaidah fikih bunyinya begini, al-ajru hasabil masyaqqah. Terus pahala yang akan diterima seseorang berbanding lurus dengan kesulitan yang dia hadapi. Ya, makin sulit kondisi yang kita hadapi, tapi kita sabar menghadapinya, makin gede pahala kita Pak. Nah, jadi inilah babak di mana Allah mencabut kepemimpinan dunia dari tanah Islam dan umat Islam, bintang 1 yang sudah berlangsung selama 1342 tahun Hijriah, kemudian diserahkan kepada pihak Barat, Eropa dan Amerika yang merupakan masyarakat kaum Yahudi Nasrani yang belum sampai 100 tahun Hijriah memimpin kita. Kan belum ada 100 tahun Pak. 1342 Hijriah, kita sekarang 1440 Hijriah. Berapa tahun itu Pak? 98 tahun Pak. Nanti 2 tahun lagi 1442 baru kita bersih jadi 100 tahun ya. Jadi mana tadi? Nah ini kalau kita tambah 100 tahun 1442 Pak. 2 tahun lagi nanti ini baru 100 tahun kita kalau pakai Hijriah. Kalau pakai Masehi lebih lagi 1924. Sekarang 2019 menjadi 2024 berapa tahun lagi? Masih 5 tahun lagi. Kenapa? Nunggu pemilu. Aduh, terlalu kecil. Kita ngomongin umat, Pak. Kita bukan ngomongin satu wilayah tertentu dari seluruh wilayah dunia ini. Kita kacamata kita ini kacamata menyeluruh, Pak. Ya. Makanya kalau kita menggunakan kacamata menyeluruh, Pak, kita nggak akan sumpok gitu. Kita nggak akan sumpok karena kita ngerti, oh ini keseluruhannya begini jalan ceritanya. Kadang-kadang kita terlalu termakan oleh situasi sempit kita, akhirnya kita nggak lihat the big picture-nya nggak kita lihat gitu loh. Ya. Nah, jadi saudara rahimahumullah, inilah kondisi kita dan apa namanya? Sedangkan masyarakat Yahudi Nasrani ini memiliki karakter seperti bangsa Rum. Bangsa Rum itu bangsa Romawi yang berideologi materialisme dan hubbud dunia, cinta dunia, melalaikan melupakan alam akhirat. Ya, jadi Barat sekarang yang memimpin dunia ini pada dasarnya karakternya mirip seperti Romawi kuno dulu. Jadi sekarang kita dipimpin bangsa Romawi juga, Pak, Romawi modern. Yang ciri khasnya apa? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka bangsa Romawi hanya mengetahui perkara yang zahir material saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat lalai. Jadi mereka memimpin dunia sekarang ini dengan ideologi materialisme, Pak, dengan ideologi sekularisme, dunia oriented, begitu. Nah, kalau kita sebagai mukmin, sebagai muslim hadir di babak keempat ini, ikut-ikutan dalam menilai segala sesuatu pakai standar ukur materialisme, sekularisme, duniawi oriented, berarti kita sudah masuk ke dalam logika berpikir yang sedang menjajah kita, yang sedang memimpin kita. Orang beriman tidak boleh menggunakan logika materialisme. Kenapa? Karena bukan itu ideologinya orang beriman. Ideologinya orang beriman adalah al-Islam. Sabit Allah Ta'ala, berserah diri kepada Allah Ta'ala dan menyadari bahwa dunia ini bukan tempat terakhir. Dunia ini cuma numpang lewat. Tempat terakhir di mana? Di akhirat nanti. Bahkan di dunia ini kita diciptakan, dihadirkan untuk apa, Pak? Untuk mati. Tidak ada orang hidup di dunia ini untuk hidup selama-lamanya, tidak ada. Termasuk iblis. Iblis punya jadwal mati juga. Di dunia ini kita dihadirkan untuk mati. Semua kita ada camat, 5 calon mati semua. Kehidupan kita yang sebenarnya nanti di akhirat. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun la'ibun wa inna darul akhirata lahiyal hayawan.
kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan saja, sedangkan kehidupan akhirat itulah yang disebut dengan kehidupan. Negeri akhirat itulah tempat kita hidup yang sebenarnya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, kita lanjutkan. Akibatnya umat manusia tidak lagi hidup di dalam sistem iman tauhid yang lurus dan berkah, melainkan hidup di dalam sistem kafir syirik yang sesat dan rusak. Karena yang mimpi orang kafir. Jadi kita ini sekarang belum ada 100 tahun mengalami sistem kafir syirik mendominasi dunia, sementara sistem iman tauhid sudah terkubur karena sejarah. Jadi kalau pada ibu merasakan kok pahit betul dia hidup di zaman modern ini, memang ini sudah bagian dari nubuwah. Gitu. Kita harus sadari, Nabi sudah peringatkan kok ini akan terjadi. Bahwa kita yang mengalami ya rezeki, saya bilang rezeki, al-ajru kasabit masyarakat. Pahala seseorang berbanding lurus dengan kesulitan yang dia alami. Nah, ikatan Islam terlepas simpul demi simpul. Ini juga termasuk hadis nubuwah, prediksi kenabian, bahwa nanti berakhirnya kejayaan kita terkait dengan proses yang digambarkan dalam hadis ini. Latunqadanna ural Islami urwatan, sungguh ikatan Islam akan terurai terlepas simpul demi simpul. Jadi Nabi menggambarkan ajaran Islam itu kayak benang yang digulung. Kalau dia sudah benar-benar tegak ajaran Islam itu, dia kayak bola yang mantap gitu, Pak, solid gitu. Tapi nanti akan tiba masanya di mana dia rontok lagi. Nah, rontoknya itu bagaimana caranya? Seutas demi seutas, simpul demi simpul terurai terlepas. Sungguh ikatan Islam akan terlepas simpul demi simpul. فَكُلَّمَا انْتَقَدَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا. Setiap kali satu simpul lepas terurai, manusia akan bergelayutan pada simpul berikutnya. فَأَوَّلُهُنَّ نَقْدًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ. Dan awal simpul yang lepas adalah urusan hukum, sedangkan simpul yang paling akhir lepas adalah urusan sholat. Jadi begitu simpul hukum terurai, maksudnya umat Islam mulai meninggalkan hukum Allah, hukum Islam, lebih bangga dengan hukum selain itu, maka otomatis simpul demi simpul berikutnya akan lepas sampai ujung akhirnya simpul sholat lepas. Nah, jadi semenjak runtuhnya sistem iman tauhid, maka kondisi umat Islam semakin melemah karena rumah besar tempat berlindung dan bernaungnya telah runtuh. Komitmen terhadap dinul Islam semakin luntur. Bukan saja hukum Islam sebagai simpul awal telah ditinggalkan dan ditanggalkan, bahkan tidak sedikit yang telah berani secara terang-terangan terbuka meninggalkan simpul paling akhir, yaitu sholat. Ya kan? Hari ini kan mencari orang mengaku muslim meninggalkan sholat sulit atau mudah, Pak? Mudah. Kita para bapak-bapak dari sholat Jumat di jalan-jalan di kota Jakarta ini banyak bapak-bapak lain dewasa muslim, nggak musafir, jelas nggak haid, ya ikut sholat Jumat. Dan mereka nggak ikut sholat Jumat bukan sekali Jumat, Pak. Jumat ini, Jumat depan, Jumat berikutnya lagi, Jumat berikutnya lagi. Padahal kata para ulama, seorang muslim dewasa laki-laki 3 kali berturut-turut nggak sholat Jumat tanpa usul syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan syariat, qad kafar, sudah kafir. Jelas, Pak. Ini harus kita pahami karena ini realita kita. Ini realita kita. Kita bukan sedang ngomongin aib orang, bukan, ini realitas umat kita gitu. Supaya kita ma'rifatus zaman, mengerti zaman seperti apa yang sedang kita hadapi. This is not happy times gitu. Ini bukan zaman yang kita layak bersenang-senang gitu. Ya, Pak. Ini zaman yang kita, kalau Nabi istilahkan di hadis yang lain, ini ayyamus sabr, hari-hari yang menuntut kesabaran, Pak. Kesabaran. Kita lanjutkan. Begitu sistem iman tauhid yang merupakan rumah besar tempat berlindung pada Islam runtuh, maka kaum kafir Yahudi Nasrani leluasa melancarkan ghazwul fikri. Apa artinya ghazwul fikri? Ghazwul itu perang. Fikri itu pemikiran atau opini, perang opini. Ya. Kalau di Barat itu ada istilah the battle of hearts and minds, pertarungan, perebutan hati dan pikiran manusia. Perang opini, Pak, sekarang ini. Dan leluasa sekarang Yahudi Nasrani melansir perang opini mereka.
untuk membuat umat Islam mengikuti way of life mereka sambil memastikan umat Islam benar-benar meninggalkan Islam sebagai petunjuk hidup. Mereka pastikan umat Islam tidak lagi berpikir perlunya menegakkan sistem iman tauhid. Jadi dibuatlah opini-opini negatif tentang era sistem iman tauhid itu, Pak. Konkretnya hari ini berapa banyak orang mengaku muslim tapi anti dengan khilafah. Aneh kan, Pak? Kalau kita ngerti sejarah, ya, itu khilafah sudah terberi, sudah kita pahami otomatis. Tapi bagi mereka yang nggak ngerti sejarah, ini kayak hantu gitu. Khilafah itu kayak hantu. Gitu. Kenapa? Karena memang ada ghazwul fikr, ada perang pemikiran, perang opini yang dilansir oleh musuh-musuh Islam yang Allah izinkan di dunia sekarang untuk membuat umat Islam tidak pernah berpikir lagi menegakkan sistem iman tauhid. Kaum kafir Yahudi Nasrani sangat tidak rela jika umat Islam masih mengikuti petunjuk Allah. Tidak mengapa bagi mereka bila umat Islam tetap mengaku muslim asalkan mau menempuh jalan hidup sebagaimana jalan hidup kaum kafir Barat Yahudi Nasrani. Jadi istilahnya orang Yahudi itu tak terlalu penting. Kita ini murtad dari Islam jadi Yahudi. Apalagi kita sadar yang namanya agama Yahudi itu perpaduan antara keyakinan dengan darah. Tidak mungkin orang jadi Yahudi kecuali kalau dia berdarah Bani Israel kan. Yahudi itu agama sekaligus darah, Pak, ras. Gitu. Jadi model kita ini yang nggak punya darah Bani Israel, kalaupun mau jadi Yahudi paling mentok jadi Yahudi karet, Pak. Iya. Tapi Yahudi ori itu syaratnya apa? Berdarah Bani Israel. Nah kalau orang Nasrani doyan mereka lihat kita murtad ikut agama mereka yang dikenal dengan program kristenisasi, ya. Tapi itu pun bukan tujuan utama, Pak. Itu sifatnya bonus aja. Jadi orang Kristen itu dapat hadiah dari gereja kalau berhasil mengkristenkan orang Muslim. 25 juta rupiah per kepala per jiwa Muslim jadi Kristen. Iya, ada hadiah seperti itu. Tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama mereka yang penting umat Islam itu nggak lagi bangga dengan cara hidup Islam, nggak bangga lagi dengan cara hidup Islam, nggak bangga dengan jenggot, nggak bangga lagi dengan tampilan Islami dengan wanita berjilbab apalagi bercadar gitu kan. Harus alergi kepada cara hidupnya Islam itu sendiri dan mengekor pada cara hidup mereka. Nah di sini Allah Taala sampai berfirman surat Al-Baqarah 120. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada kamu Muhammad termasuk umatmu Muhammad sebelum kamu dan umatmu mengikuti millah mereka. Nah, millah ini sering diterjemahkan agama, tetapi ada seorang ulama besar namanya Syaukani rahimahullah lebih senang menerjemahkan millah ini dengan minhajul hayat, jalan hidup, way of life, ya. Jadi Yahudi Nasrani itu nggak senang sama kita umat Islam sebelum kita mau ikut dengan jalan hidup mereka, their way of life, begitu. Terus Allah tegaskan, kul inna hudallahi wal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Bagaimana sih kalian kaum muslimin? Masa aku muslim Tuhannya Allah tetapi lebih percaya dengan petunjuk Yahudi Nasrani bukan yang percaya sama petunjuk Allah, kan aneh. Makanya kalau itu masih terjadi juga Allah keluarkan ultimatum ancaman wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal 'ilm ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir. Dan jika engkau Muhammad dan umat Muhammad masih saja mengikuti keinginan mereka Yahudi Nasrani setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu dan kepada umatmu, tidak akan ada bagi kalian perlindungan dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Ini ultimatum dari Allah. Masih percaya juga sama petunjuk Yahudi Nasrani? Masih mau nyoba juga cara-cara hidup mereka untuk memenangkan Islam? Apa nggak sakit hati tuh? Udah keluar triliunan pakai kardus lagi. Apa nggak kunjung sadar juga? Masih mau nyoba juga? Jadi silakan aja. Tapi yang pasti nggak akan dilindungi, akan ditolong sama Allah. Sehingga masihkah kita perlu bertanya kenapa ya dunia Islam hari ini seperti tidak memperoleh perlindungan dan pertolongan Allah? Jawabannya ada di tangan kita sendiri, umat Islam sendiri. Seberapa jauh kita akhirnya mau berpegang teguh, wala loyal kepada petunjuk Allah saja. Sementara kita berlepas diri marah, tinggalkan jalan hidup kaum Yahudi Nasrani. Itu kuncinya, Pak.
Jadi ulama-ulama di negeri kaum muslim berdoa, ya Allah berkahilah ekonomi negara ini. Bagaimana kalau diberkahi pakai riba? Sedangkan Allah terang-terangan mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 275, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak tinggalkan sila riba, Allah dan Rasulnya mengumumkan perang kepada kamu. Perang, Pak? Bagaimana mau diberkahi Allah sedang diperangi Allah? Dalam satu riwayat hadis diterangkan, orang-orang yang makan riba nanti di hari berbangkit dikasih senjata, Pak. Dikasih senjata untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Sambil mereka lihat Allah sedang jadi Malik Yaumiddin, rajanya hari pengadilan, terus mau diperangi gitu. Nah, jadi saudara rahimahullah, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja nikmat yang kamu peroleh hakikatnya datang dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Dan apa saja bencana yang menimpa kalian pada dasarnya berasal dari kesalahan diri kalian sendiri. Kan kita nggak connect jadinya. Masa kita bilangnya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, ya aku ridho Allah sebagai roh, Islam sebagai jalan hidup, Muhammad sebagai nabi dan rasul. Tapi dalam realitanya jalan hidup Yahudi sekali. Bagaimana Allah akan kasih pertolongan dan perlindungan? Nah, jadi saudara rahimahumullah, selanjutnya kaum kafir Yahudi Nasrani ini merancang, membangun dan mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka namakan Novus Ordo Seclorum. Pernah dengar istilah ini kan, Novus Ordo Seclorum? Baru dengar? Padahal mungkin Bapak di kantong di dompet Bapak ada uang ini, uang $1 Amerika Serikat yang ada tulisannya Novus Ordo Seclorum. Novus Ordo Seclorum. Jadi ini The Great Seal, The Great Seal. Seal itu materai, ya, stempel. Ya. Great itu agung, jadi stempel yang agung, stempel yang mulia. Ya. Ada gambar piramida terpotong bagian atasnya. Di atasnya dikasih segitiga yang cocok untuk berada di pucuk piramida itu ukurannya. Tapi sengaja dibuat ngambang. Di dalamnya ada gambar mata sebelah, mata satu. Sekelilingnya dikasih garis-garis seolah-olah mata ini merupakan the source of light, sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan. Ya. Terus mereka kasih nama proyek mereka ini Novus Ordo Seclorum. Apa artinya? Novus itu artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya sekuler, world, dunia. Jadi Novus Ordo Seclorum artinya new world order, tatanan dunia baru. Jadi mereka ingin membangun sebuah tatanan dunia baru yang sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut kedatangan hadirnya juru selamat mereka. Siapa? Dajjal, si mata sebelah itu. Makanya sengaja mereka gambarkan bahwa dia belum nempel, Pak, belum nempel di pucuk piramida itu. Tapi ini mereka yakini dengan mereka bangun tatanan dunia baru yang masyarakat dunia diharapkan menjadi one global society, satu masyarakat tunggal dunia dengan nilai-nilai kekufuran yang datang dari mereka di bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi dan seterusnya. Maka kalau itu sudah terbentuk, ya kan? Nah, begitu muncul si Dajjal segera bisa diinstal menjadi pimpinan, jadi pucuk dari piramida itu. Terus mereka tulis di atasnya with this. Apa artinya? He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah ini, Dajjal ini, telah merestui upaya-upaya kami, upaya-upaya mewujudkan sebuah tatanan dunia baru yang digelar untuk kedatangan si Dajjal. Nah, jadi saudara rahimahullah, umat Islam didorong untuk turut mendukung sistem Dajjal. Ya, saya memilih istilah sistem Dajjal ini saya pinjam dari buku karya seorang penulis Muslim Inggris namanya Ahmad Thompson. Anda bisa cari di internet. Ahmad Thompson ini menulis buku bahasa Inggris judulnya Dajjal the Antichrist. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Jadi dia menguraikan bagaimana tatanan dunia sekarang pada hakikatnya adalah sebuah tatanan yang lebih layak disebut sistem Dajjal, karena sistemnya untuk menyambut kedatangan Dajjal. Yang berarti umat Islam diajak untuk
turut menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Ini fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Nah, jadi sistem kafir syirik ini pada hakikatnya adalah sistem Dajjal. Di simbol ini, PBB ini, pada hakikatnya cuma simbol di depan layar, Pak. Tapi simbol sebenarnya adalah simbol The Great Seal tadi, Pak. Nah, jadi Nabi sampai mengatakan bahwa situasi kita sekarang ini seperti digambarkan dalam hadis ini. Badiu bin a'mali fitanan kaqita'il laylil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu bentuk jamak plural dari fitnah. Kalau fitnah itu satu ujian, kalau fitanan itu banyak ujian. Jadi Nabi memperingatkan, hati-hati akan datang satu keadaan di mana fitnah itu begitu banyak, kaqita'il laylil muslim. Dunia menjadi seperti malam yang gelap gulita. Gelap, kita sekarang dalam kegelapan, Pak. Karena cahaya yang harusnya kita nyalakan nggak boleh dinyalakan. Cahayanya orang beriman apa, Pak? Al-Quran itu cahaya kita, Pak. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat pertama, Alif Lam Ra, ini Al-Quran kami turunkan kepada engkau Muhammad agar kamu keluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya terang benderang. Dan itu Nabi sudah contohkan 15 abad yang lalu, dari gelap gulita di Mekah menjadi terang benderang di Madinah, bahkan saking terangnya menyinari seluruh jazirah Arab. Tapi hari ini kita kembali hidup dalam kegelapan. Karena apa? Al-Quran tidak boleh dijadikan cahaya yang menyala. Mungkin ada yang dalam hati, saya bisa ekstrim, saya tilawah nggak ada yang melarang, saya baca Quran nggak ada yang melarang, saya tadabbur nggak ada yang melarang, saya ngafalin Quran nggak ada yang melarang. Betul, Pak, nggak ada yang melarang kalau itu sih. Cuma menjadikan Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk bagi segenap umat manusia, nggak boleh kan hari ini? Ingat ya, Allah itu menurunkan Al-Quran ujung akhirnya untuk menjadi apa? Petunjuk bagi segenap manusia, Pak. Nggak peduli agamanya apa. Makanya tadi saya garis bawahi, Pak, di Madinah tidak 100% Muslim, mayoritas Muslim memang, Muhajirin Ansor. Tapi kan ada orang kafirnya, Yahudi, Nasrani, musyrikin. Tapi bisa itu Al-Quran menjadi hudan linnas, petunjuk bagi segenap manusia. Karena apa? Umat Islamnya berbobot. Tapi kalau kita mayoritas nggak berbobot, jadinya kayak sekarang ini, Pak. Boro-boro orang di luar Islam menjadikan Quran sebagai petunjuk. Ada Muslim yang nggak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Ada, Pak. Hari ini nganggapnya, kuno banget lo berpikir. Kita kan di era modern, masa apa pakai kitab suci jadi sumber hukum yang benar aja lo, gitu. Nggak sedikit manusia sekarang begitu mengaku Muslim. Nah, jadi saudara rahimahullah, kita hidup dalam gelap gulita dan kondisi ini sampai digambarkan oleh Nabi. Apa akibatnya? Akibatnya di pagi hari seseorang masih dalam keadaan beriman, mukmin, lalu menjadi kafir di sore harinya, atau di sore hari seseorang masih dalam keadaan mukmin, lalu menjadi kafir di pagi harinya. Ini yang kita sebut dengan fenomena nawaqidul iman. Umat Islam di era gelap gulita ini tidak sekedar lagi terlibat dalam dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, tapi dosa yang sampai membatalkan imannya. Pagi masih beriman, sore kafir. Terang-terangan Nabi bilang pagi beriman, sore kafir. Nabi nggak bilang pagi berbuat kebaikan, sore berbuat kejahatan. Memangnya seorang Muslim kalau berbuat kejahatan, sembarang kejahatan pasti jadi batal Islamnya? Tidak. Tapi ada jenis-jenis dosa, Pak, yang sampai membuat orang batal imannya. Saya kasih contoh. Istihza biddi, mengolok-olok agama, itu batal iman, Pak. Hari ini ada temu nggak ada orang mengolok-olok agama? Ada nggak? Ada kan? Ada tuh dua anak muda laki-laki, ya, dua-duanya Muslim, terus mereka bikin olok-olok terhadap ajaran syariat Islam dengan mengatakan, kita mau bikin masakan pakai daging babi, gitu. Tahu nggak yang itu? Mereka itu, Pak, bangga sekali mereka mengolok-olok agama Allah. Kalau perlu kita pakai minyak zaitun, campur korma, ada gitu. Betul, na'udzubillah. Yang kayak gini, Pak, ini batal iman, Pak. Hati-hati. Nah, intinya kenapa mereka terjerembab dalam dosa pembatal keimanan? Ya diudina udi awalnya dunia. Karena dia rela menjual agamanya demi barang kenikmatan dunia.
Dia sudah kena dengan logika dan ideologinya bangsa Romawi modern yang memimpin dunia sekarang ini, materialisme, hubbud dunia. Nah, jadi saudara rahimahullah, sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang ada, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus dalam dosa kecil, bukan pula dosa besar, tetapi dosa nawaqidul iman, pembatal iman. Inilah puncak kegelapan babak keempat ini. Ya. Sistem Dajjal telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari dinnya, karena kehidupan tidak lagi diarahkan untuk mengejar ridha Allah, melainkan menuju penyambutan Rabb palsu, yaitu Dajjal. Ingat ya, hadis Nabi menerangkan kalau Dajjal nanti sudah keluar, dia masuk ke satu kampung, dia menyatakan ana rabbukum, aku Rabb kalian. Mirip seperti ucapan siapa? Firaun ya. Cuma Dajjal lebih dahsyat dari Firaun. Modalnya cuma kekuasaan. Kalau Dajjal itu pun sihir, Pak. Punya 1001 tipu muslihat. Diizinkan Allah menunjuk ke langit, langit turunkan hujan, turun hujan. Dia tunjuk ke bumi, keluarkan tumbuh-tumbuhan, keluar tumbuh-tumbuhan. Dia belah orang jadi dua, udah mati, baru berdarah-darah. Dia jalan di antara dua potong tubuhnya dengan satu perintah, berdiri lagi, Pak, hidup lagi. Ya. Banyak orang nanti yang percaya Dajjal itu Rabb. Nah, dari sekarang kita kondisikan, Pak, dengan sistem ini. Kalau orang percaya dengan sistem ini, ya udah masuk dalam perangkap menjadikan Dajjal sebagai Rabb, itu udah tinggal selangkah lagi. Nah, jadi saudara rahimahullah, sekalipun sudah tampak bahwa jalan hidup kaum kafir yang binasani mengantarkan masyarakat barat kafir menuju kerusakan dan kehancuran, namun masih saja tidak sedikit dari umat Islam yang justru mengikuti jalan hidup itu. Padahal kata Nabi, udah kelihatan tuh masuk lubang biawak, tapi kalian masih terus mengikuti mereka. Karenanya di hadis yang lain, ini kalau kita punya hadis ini nangis kita, Pak. Ya, karena ternyata hadis ini cocok betul dengan kondisi kita sekarang. Padahal Nabi menyampaikan ini 15 abad yang lalu sebagai peringatan kepada para sahabat. Hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam layaknya memperebutkan makanan yang ada di satu mangkok. Jadi umat Islam itu begitu asiknya untuk dimakan gitu kan, diperebutkan oleh anak bangsa. Terus sahabat bertanya, apakah kami waktu itu berjumlah sedikit, minoritas? Kata Nabi, bahkan kalian jumlahnya pada waktu itu sangat banyak. Namun kalian seperti buih di genangan air. Ciri khas buih apa, Pak? Ciri khas buih ringan. Ya. Kalau kita pergi ke pantai, kita lihat ombak berdebur, jatuh ya. Yang pertama kali tersebar apa? Buih, warnanya putih, indah sekali dan banyak sekali. Tapi begitu ada angin semilir, bukan angin badai, angin semilir aja, hilang deh, buih gitu. Karena ringan, gak berbobot. Jadi Nabi menggambarkan bahwa ketika itu nanti, ketika umat Islam itu diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain kayak makanan di mangkok, itu karena umat Islam sudah kayak buih, ringan bobotnya, gak ada bobotnya. Yang lebih mengerikan, sungguh Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh kepada kalian. Jadi musuh kita itu gak punya rasa takut sama kita. They don't respect us anymore. Mereka gak hormati kita lagi. Termasuk gak hormati agama kita, gak hormati nabi kita, gak hormati kitab suci kita, bahkan gak menghormati Allah Ta'ala. Terang-terangan mereka mengolok-olok kita, mengejek kita, bahkan memperlakukan kita udah kayak lebih parah dari hewan. Hewan kadang-kadang mereka masih muliakan gitu, jangan gitu dong, di kebinatangan diperhatikan dong gitu. Makanya sekarang kan muncul tuh gurauan-gurauan mengejek orang-orang yang terlibat dalam penyembelihan hewan kurban, Pak. Ya. Anda dengar nggak ada kabar? Di Indonesia, Pak, ada orang sengaja beli kambing sebanyak-banyak supaya pas mereka disembelih sama umat Islam. Aneh itu orang. Padahal dia makan kambing juga. Jadi, saudara rahimahullah, rasa takut musuh kepada kita ada iman. Yang lebih mengerikan lagi dan akan menanamkan, Allah akan menanamkan ke dalam hati kalian umat Islam penyakit al-wahan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma huwal wahan? Apa itu ya Rasulullah penyakit wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Jadi benar-benar sudah menjadi
Kelok antara yang menjajah dengan yang dijajah. Yang menjajah berpaham materialisme, yang dijajah juga sudah berpaham materialisme. Cinta dunia, takut menghadapi kematian. Kita orang beriman, kalau kita baca sejarah para pendahulu kita, jangankan mereka takut dengan kematian, Pak. Yang mereka sibuk pikirkan adalah bagaimana bisa mati yang terbaik, yang dikenal dengan istilah husnul khatimah, ya. Kan kita semua yakin kematian akan menjemput kita. Kenapa kita harus takuti? Tapi yang harus kita khawatirkan adalah jangan sampai kita mati dalam keadaan jahil, dalam keadaan berdosa, dalam keadaan kufur, dalam keadaan belum bertobat. Itu yang harus kita khawatirkan. Bahkan ada sebagian generasi lalu sedemikian cinta dengan kematian, dia tak mau menemui kematian kecuali dalam keadaan mati syahid. Ya. Contoh siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sampai dikasih sebutan khusus sama Nabi, Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang senantiasa terhunus, ya. Dan ternyata dengan nama itu, kalau Khalid bin Walid memimpin satu pasukan perang, Pak, gak ada cerita kalah, Pak. Gak ada kamu salah, menang terus. Sampai ada satu kisah, Khalid bin Walid memimpin pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari pasukan musuh, yaitu pasukan Romawi. Tapi ketika dalam perjalanan, Khalid bin Walid menuju ke tempat perang, mengeluarkan kalimat yang sampai ke telinga jenderal Romawi itu. Apa bunyi kalimatnya? Jitu bin nasi yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Hai bangsa Romawi, aku datang dengan satu pasukan yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Ini sampai ke telinga tentara Romawi. Tentara Romawi langsung lari ke jenderalnya, dilaporkan, wahai jenderal, aku dengar pimpinan dari orang-orang Muslim itu bilang begini. Si jenderal mendengar kalimat itu, gemetaran, Pak. Nah kalau sudah jenderal lagi gemetaran, yang lain itu gemetar, Pak. Ya. Sehingga kalah Romawi yang jumlahnya berlipat kali daripada kekuatan kaum muslimin. Ini gak ada takutnya, Pak. Tapi Khalid bin Walid ditakdirkan Allah matinya di mana, Pak? Hah? Di atas tempat tidur, Pak. Di atas ranjang. Makanya ada kalimat terkenal lagi dari Khalid bin Walid sebelum dia meninggal. Apa dia bilang? Mana matil jubana. May the eyes of the cowards never sleep, katanya. Mudah-mudahan matanya para pengecut tidak pernah bisa terpejam untuk tidurnya. Karena para pengecut kan nggak mau pergi ke medan perang, maunya di rumah aja tidur aja kan gitu. Ternyata orang yang sudah ikut perang berkali-kali matinya di tempat tidur. Begitu dimandikan jenazahnya, yang memandikan meriwayatkan bahwa di atas tubuhnya Khalid bin Walid itu 80 bekas luka, ya kan, bertaburan di tubuhnya, Pak. Ada luka pedang, luka tombak, luka panah, ya kan. Tapi kematiannya di atas tempat tidur. Subhanallah. Itu umat Islam. Umat Islam itu umat yang paham bahwa dunia ini tempat mati. Maka daripada kita menghindari kematian, mendingan kita mempersiapkan supaya mendapatkan kematian yang terbaik, yang paling mulia. Nah, jadi saudara rahimahumullah, kita lanjutkan. Inilah babak di mana umat Islam mengalami fitnah-fitnah, ujian-ujian yang kian memuncak sampai keluarnya puncak fitnah, alias fitnah paling dahsyat sepanjang zaman, yaitu fitnah al-Masih Dajjal. Ya. Nabi bersabda, sungguh semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah, ujian yang lebih dahsyat dari fitnah Dajjal. Dan sungguh Allah tidak mengutus seorang Nabi pun, melainkan Nabi itu memperingatkan umatnya mengenai Dajjal. Sedangkan aku Nabi terakhir dan kalian umat terakhir, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Dajjal itu akan keluar di tengah-tengah kalian. Kita ini umat terakhir, Nabi kita Nabi terakhir, ya. Semua Nabi sudah peringatkan tentang Dajjal, Dajjal belum keluar. Sampai semua Nabi sudah wafat, termasuk Nabi kita sudah wafat, Dajjal belum keluar. Berarti Dajjal akan keluar di tengah-tengah umat Muhammad SAW yang hidup tanpa nabinya, dan kita memenuhi kriteria itu, Pak. Kita ini umat Muhammad tanpa nabinya. Soal keluarnya Dajjal sekarang ini, atau generasi anak kita, atau generasi cucu kita, Allah bisa. Tapi kalau lihat gelagatnya, Pak, kelihatannya jadwal keluarnya Dajjal nggak lama lagi, Pak. Ya. Dan uniknya ternyata Dajjal sebagai puncak fitnah, ya kan? Itu benar-benar ada ininya, Pak, ada kaitannya dengan waktu. Ya, dikatakan dalam hadis ini, sungguh fitnah sebagian kalian lebih kutakutkan dari fitnahnya Dajjal, dan tidak ada seseorang pun yang selamat dari rangkaian fitnah itu, melainkan pasti selamat menghadapi fitnah berikutnya.
Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak dunia ini ada, kecil maupun besar, kecuali untuk menjemput fitnah Dajjal. Jadi ibaratnya Pak, kalau Bapak dan Ibu sekarang merasakan fitnah itu begitu dahsyat, jumlahnya banyak, kualitasnya juga berat gitu kan, ketahuilah, karena Dajjal makin dekat jadwal munculnya, berarti fitnah yang kita alami tidak akan makin kurang, akan makin berat. Nggak perlu diceritain gitu, nggak perlu ada pakai ngomong gitu, kawan nanti udah Indonesia udah ada Islam dari Cina yang masa ini, nggak perlu cerita gitu Pak, nggak perlu diceritain gitu juga kita ngerti Pak, memang makin lama makin berat fitnah ini. Itu pasti. Kenapa? Karena kita berada di babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Lebih baik kita menghadapi ini dengan pengetahuan daripada kita menghadapi tanpa mengerti. Kalau kita sekiranya sudah paham, ya kan, itu sudah sebagian dari kerisauan itu sudah teratasi. Tapi mereka yang nggak paham kan bingung. Gimana sih katanya Allah Maha Penyayang, Maha Pelindung? Kok kita nggak dilindungi sih nggak begini? Begitu dulu bawaannya sekarang umat Islam. Padahal kalau kita paham, ya, ini akan makin berat Pak. Nah belum lagi yang berikutnya ini, sekalipun oknum Dajjal belum keluar, namun umat Islam di dalam sistem kafir syirik dunia modern dewasa ini harus menghadapi fitnah yang kata Nabi Muhammad SAW lebih beliau takuti menimpa umat Islam daripada fitnah Dajjal. Coba bayangkan, tadi ada hadisnya kan, Dajjal itu fitnah yang paling dahsyat. Tokoh Nabi bilang kepada seorang sahabat, ada sesuatu selain Dajjal yang Nabi lebih takuti menimpa umat ini. Ini hadisnya. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku jalan dengan menggandeng tangan Rasul. Jadi kata aku lagi jalan berdua Nabi gandengan tangan menuju rumah beliau. Nabi mau pulang. Tahu Nabi tengah jalan bilang begini, Ghairud Dajjal akhwafu ala ummati min Dajjal. Selain Dajjal ada yang lebih kutakuti atas umat. Kaget Abu Dzar. Karena Abu Dzar udah dengar tuh hadis mengatakan fitnah yang paling dahsyat itu Dajjal. Tahu Nabi bilang ada selain Dajjal yang lebih kutakuti menimpa umatku. Dia penasaran lah, dia langsung nanya, ya Rasulullah, sesuatu yang lebih kau takuti menimpa umatku selain Dajjal itu apa? Kata Nabi, al-a'immatu al-mudillin, para imam yang menyesatkan. Para imam yang menyesatkan. Dan ternyata ulama telah menafsirkan bahwa imam menyesatkan itu ada dua maknanya Pak. Makna pertama, para penguasa yang tidak memimpin dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasul. Dan yang kedua, para ulama su. Tahu ulama su? Ulama su itu lawannya ulama khair. Ulama khair itu ulama yang baik, ulama yang takutnya hanya kepada Allah, ulama yang antara ilmu dengan amalnya cocok. Tapi kalau ulama su, ulama yang takutnya pada selain Allah. Dan biasanya takutnya kepada siapa? Kepada yang nomor satu. Terus antara ilmu dan amalnya gak keluar. Ilmunya kemana, amalnya kemana. Nah sekarang saya tanya kepada Bapak dan Ibu, dari tafsiran nomor 1 dan 2 yang sekarang ada yang nomor 1 dan nomor 2. Innalillah. Dua-duanya sekarang. Mereka dua-duanya mengambil posisi berpihak, loyal dan mendukung sistem Dajjal yang menentang sistem Allah. Dan kondisi yang dimaksud sangat sesuai dengan sebutan babak keempat perjalanan sejarah umat Islam, yaitu era Mulk dan Jabriyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Masih bingung kita, kenapa sih kok pemimpin nggak ada yang beres gitu kan? Memang lagi jadwal era. Kalau Anda sudah tahu Anda ditakdirkan hidup di jadwal lagi error, nilai-nilai jungkir balik Pak, yang baik dibilang buruk, yang buruk dibilang baik, yang teroris dibilang pejuang hak asasi manusia, yang justru mujahid dibilang teroris, ya kan? Jangan heran, semua lagi terbalik. Nah, jadi saudara rahimahullah, sistem ini memang sudah berlalu dan sekarang kita sedang di sini, dan inilah sistem Dajjal. Tapi percayalah, Nabi dalam menyampaikan hadis ini tidak berhenti sampai di babak keempat, akan datang babak kelima. Ya. Dan babak kelima adalah babak di mana Allah kembali menegakkan, menerapkan sunnahnya tadi, sunnah tadawur, pergiliran. Allah akan cabut giliran kepemimpinan Yahudi Nasrani ini ketika sudah melampaui batas, Pak. Kalau sudah melampaui batas, ya tentunya Allah akan mengatakan inna bizinah. Allah bubarkan negeri, dibubarkan sistem ini. Itu terjadi dengan Dukhan. Itu akan terjadi dengan Dukhan. Ya. Nah, jadi saudara rahimahullah, Nabi sampai menggambarkan kira-kira a'imah mudillin itu contohnya kayak mana. Nah ini dia.
Apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku nanti akan muncul para penguasa, para pemimpin yang barang siapa memasuki mereka, memasuki maksudnya mendekati mereka, ya, terus membenarkan kedustaan mereka serta menolong kezaliman mereka, akibatnya apa? Satu, laisa minni, dia bukan golongan dari aku sama Nabi. Sekalipun dia rajin sholat, sekalipun dia pergi umroh, sekalipun dia banyak sedekahnya, ya. Yang kedua, aku bukan golongan dia. Nabi nggak mau dikelompokkan dengan mereka. Dan yang ketiga, dia tidak akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi itu telaga yang ada airnya, yang nanti di hari berbangkit umat Islam itu berhak mendatangi telaga itu. Nanti akan nuangin air, kita minum pada air itu. Dan barang siapa yang dapat minum air itu, kata Nabi, ya, maka dia akan haus selama-lamanya. Padahal hari itu, hari orang di mana kehausan semua, orang matahari begitu dekat jaraknya dengan kepala mereka. Sebaliknya kata Nabi, barang siapa tidak memasuki mereka, jadi para pemimpin-pemimpin zalim itu nggak didekati, ya kan? Dia nggak mau terlibat afiliasi loyal kepadanya, ya kan? Tidak membantu kezaliman mereka, tidak membenarkan kedustaan mereka, apa keuntungannya? 3. 1, dia termasuk golongan fahuwa minni. Aku sama Nabi. Wa ana minhu, dan aku bagian dari golongan dia. Ya. Dan yang ketiga, dia berhak mendatangi telaga. Masya Allah. Nah, jadi saudara rahimahullah, kita lanjutkan. Era mulkan jabriyatan, di mana sistem dajjal bentukan kaum kafir Yahudi Nasrani sedang menguasai dunia, didukung oleh para imam-imam menyesatkan, telah melahirkan peradaban penuh dosa sehingga memurtadkan banyak umat Islam. Ya. Era pada fitnah yang menyebabkan dunia menjadi seperti sepotong malam gelap gulita berawal dari kegelapan yang bersifat maknawi, jadi nilai-nilai batil makin hari makin mengepung kita, ya, yang akan bertambah pekat sampai titik di mana Allah Ta'ala mentakdirkan datangnya kegelapan hissi. Jadi tadinya kegelapan maknawi jadi kegelapan fisik, benar-benar. Dan itu terjadi dengan apa? Dunia akan benar-benar menjadi gelap secara fisik karena diselimuti oleh kabut asap dan dukhan. Allah menyebut dukhan sebagai azab yang pedih. Dukhan menandai awal mula hadirnya 10 tanda besar, ya. Jadi Allah jelas-jelas bilang di ayat 11, ya bishannas hadadzabun alim. Dukhan itu akan meliputi segenap manusia. Inilah azab yang pedih. Pertanyaan, kenapa kok Syekh Mubayyad berijtihad dari 10 tanda besar yang paling awal berupa azab? Karena peradaban umat manusia sudah mencapai titik yang pantas diazab. Dan makin hari dunia ini makin memperlihatkan kecocokannya, kelayakannya untuk diazab. Dan alhamdulillah dalam hadis Nabi ketika menerangkan tentang azab dukhan ini, kabut asap ini, kata Nabi, asap ini cerdas. Asap ini bisa membedakan orang beriman, orang kafir, orang munafik. Kalau asap itu terpapar pada orang beriman sebatas mengalami sukmah, pilek, flu. Tapi kalau orang kafir, orang munafik yang terpapar asap ini, apa akibatnya pada mereka? Tubuh mereka membengkak, keluar cairan dari lubang telinga, lubang hidung, lubang duburnya. Ya. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, orang-orang kafir dan munafik akan binasa ketika muncul asap dukhan ini. Masya Allah. Jadi kita nggak usah khawatir, Pak. Asalkan kita benar-benar orang beriman, Pak. Kalau kita benar orang beriman, ketika asap dukhan itu nanti muncul, paling jauh kita mengalami sukmah. Nah, jadi saudara rahimahullah, babak mulkan jabriyatan di mana sistem dajjal menggurita secara global telah melahirkan peradaban manusia yang mempertontonkan kesombongan, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran yang luar biasa terhadap Allah penguasa jagat raya. Ketika Allah menilai bahwa peradaban ini sudah melampaui batas Allah, maka Allah yang Maha Memberi balasan akan melimpahkan azab yang pedih berskala dunia. Makanya ulama sampai mengatakan era modern hari ini adalah era di mana dosa-dosa umat-umat terdahulu sekaligus numpuk di waktu yang sama. Gitu. Umat dulu tuh ada yang cuma terlibat satu jenis dosa, datang Nabi memperingatkan, nggak mau juga bertobat, biasa sekali. Umat yang lain lagi dosanya lain lagi, cuma satu jenis dosa. Tapi kita sekarang semua dosa umat yang lalu numpuk sekaligus. Nah, jadi berlakulah akhirnya apa yang Allah sudah peringatkan. Wa makaru makarallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu bikin tipu daya. Tipu dayanya apa? Sistem dajjal ini, Pak. Sistem dajjal ini tipu daya mereka. Tetapi Allah akan membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya.
Makanya nanti kalau sudah terjadi Tuhan, bahkan sampai kebanggaan mereka barang kafir ini dengan kecanggihan teknologinya bubar Pak. Teknologi canggih ini habis Pak, nggak ada gunanya, mati ya, tidak aktif lagi, shut down modern technology ya. Jadi kita berpindah dari babak yang sekarang kita berada menuju babak nanti kejayaan Islam kembali, harus melewati masa transisi penuh ujian, termasuk 10 tanda besar mulai bermunculan. Kita akan menyaksikan hantaman keras dari langit yang menimbulkan azab Tuhan dan 3 peperangan bumi. Bahkan kita harus mengalami perang-perang dipimpin oleh Al-Mahdi, pemimpin kita di akhir zaman. Dan kita akan menghadapi Dajjal yang keluar, yang maju yang keluar dari balik dinding yang dibangun oleh Zulkarnain. Tapi ini semua dalam rangka kita akan berpindah ke babak kelima. Karena tidak mungkin kita masuk ke babak penuh kejayaan dan kemenangan kecuali kita harus merasakan getir pahitnya ya, kesulitan-kesulitan itu. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, Bapak dan Ibu rahimahullah, inilah kira-kira pembahasan kita era fitnah gelap gulita menjelang Tuhan. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti, tetapi ini sesuatu yang wajib saya sampaikan karena inilah yang saya pahami tentang skenario akhir zaman. Ya, mudah-mudahan kalau Allah takdirkan umur kita sampai kepada era Tuhan muncul, mudah-mudahan kita termasuk orang beriman yang sejati imannya sehingga paling jauh kita semua hilang saja. Dan mudah-mudahan kita bahkan bisa lewat masa sulit itu sampai kita diizinkan bisa berbaikat pada Al-Mahdi dengan pasukannya, ikut hijrah, ikut jihad fisabilillah, ikut menegakkan agama Allah Ta'ala dan menyaksikan dunia ini berubah dari kezaliman yang merata menjadi keadilan yang merata. Nah, saudara rahimahullah, sebelum saya tutup seperti biasanya saya tawarkan untuk mendalami ilmu-ilmu ini lewat buku-buku yang kami sediakan. Ada ensiklopedia akhir zaman, buku yang sangat fenomenal ini. Ada negeri-negeri akhir zaman, ada 400 hadis akhir zaman, ada misteri Dajjal akhir zaman, dan ada kita berada di akhir zaman. Ya, di depan ada saya yang menjaga gerai kecilnya. Yang nggak kebagian silakan catat nomor kontak ini, bisa pesan lewat WhatsApp atau SMS ya. Demikianlah saudara rahimahullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak membuat Bapak dan Ibu makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak, ya, tapi semakin bergairah. Ya, karena pada dasarnya sekalipun kita hidup dalam kepahitan Pak, ini adalah perjalanan yang tidak bisa kita hindarkan, dan kalau kita sukses Pak, Masya Allah ya. Kuncinya satu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, beri aku nasihat, yang dengan nasihat itu aku tak minta lagi yang lain, cukup dengan itu. Kata Nabi, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah ya. Intinya kita harus istiqomah. Demikian saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah siang, kita habis, kita langsung tutup aja ya Ustaz. Baik. Jemaah sekalian alhamdulillah, dengan berakhirnya kajian ini, berakhir pula acara kita pagi hari ini. Mari kita tutup dengan mengharap berkah dari Allah Ta'ala. Kita baca doa yang disunnahkan Nabi kita, doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.